Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syauki dengan NIM 22301025. Saya sekarang akan menjelaskan mengenai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah atau Baitul Mal wa Tamwil. Dimulai dari apa itu KSPPS, tujuan KSPPS sampai dengan cara mendirikan organisasi KSPPS. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian KSPPS atau BMT. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah disingkat KSPPS atau Baitul Mal wa Tamwil disingkat BMT merupakan lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam dengan dua fungsi utama yaitu Baitul Mal yang mengelola dana sosial seperti zakat, infak, wakaf, dan sedekah, serta Baitul Tamwil yang bergerak dalam kegiatan komersial berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana melalui akad-akad syariah. Sehingga KSPPS tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tapi juga pada keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi umat, serta penghindaran praktik riba. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan utama KSPPS. Tujuan utama KSPPS adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang adil, inklusif, dan sesuai prinsip syariah, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil atau UMKM yang sulit mengakses perbankan konvensional. Sekaligus memberdayakan dana sosial umat agar dapat dimanfaatkan secara produktif guna mendorong kemandirian ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Selanjutnya, dasar hukum KSPPS atau BMT. Dasar hukum pelaksanaan KSPPS atau BMT mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai rujukan prinsip syariah, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 mengenai kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi, dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional (MUI) yang menjadi pedoman agar seluruh transaksi dan akad yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Selanjutnya, struktur organisasi KSPPS atau BMT. Struktur organisasi KSPPS atau BMT yang pertama yaitu rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dilanjut dengan pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan operasional koperasi. Selanjutnya, pengawas yang melakukan pengawasan kinerja dan keuangan. Lalu Dewan Pengawas Syariah yang memastikan bahwa pihak KSPPS atau BMT patuh terhadap prinsip syariah. Dan juga manajer serta staf operasional yang mendukung kegiatan usaha agar berjalan secara profesional dan akuntabel. Lalu, produk KSPPS itu apa saja sih? Produk KSPPS meliputi dari produk simpanan seperti simpanan wadiah dan mudorobah, produk pembiayaan dengan akad murobahah, mudorobah, musyarakah, serta ijaroh. Ada juga produk sosial berupa pengelolaan zakat, infak, wakaf, sedekah, juga pembiayaan Qardul Hasan, yang mana seluruh produk tersebut dirancang guna memenuhi kebutuhan ekonomi anggota, sekaligus mendukung pemberdayaan sosial masyarakat. Selanjutnya, pembahasan mengenai rapat anggota tahunan atau RAT. Rapat anggota tahunan merupakan forum tertinggi dalam organisasi KSPPS atau BMT yang diselenggarakan minimal 1 kali dalam jangka waktu 1 tahun,
sebagai sarana pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya. Penetapan laporan keuangan dan kinerja koperasi serta menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya. Juga pengambilan keputusan strategis yang bersifat mengikat. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pembagian sisa hasil usaha, disingkat SHU. Sisa hasil usaha atau SHU adalah keuntungan bersih koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun setelah dikurangi seluruh biaya dan kewajiban kantor, yang pembagiannya dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan partisipasi anggota serta dialokasikan untuk cadangan koperasi, jasa anggota, dana pendidikan, dana sosial, dan insentif pengurus guna menjaga keberlanjutan usaha atau keberlanjutan KSPPS. Lalu yang terakhir yaitu apa saja cara mendirikan KSPPS atau BMT. Pendirian KSPPS atau BMT dilakukan dengan membentuk kelompok pendiri yang minimalnya itu 20 orang. Dilanjut dengan menyusun ADART, menghimpun modal awal dari simpanan anggota, mengajukan pengesahan badan hukum ke Kementerian Koperasi dan UKM, lalu menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang direkomendasikan oleh MUI, serta mengurus izin operasional agar koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha secara resmi dan berkelanjutan. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan KSPPS kali ini. Kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.